Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah saya bisa hadir pada saat ini untuk mempresentasikan materi saya untuk internal assessment for PhD di Besta. Perkenalkan, nama saya Yogi Giovanni Erlanda. Saya berasal dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya sekarang bekerja di Debakso Sudarso, Palangkaraya sebagai kasir. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi yang sudah saya pilih, yaitu handling customer complaint. Demikian materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar, yaitu adalah apa itu complaint handling. Complaint handling adalah cara perusahaan menangani keluhan pelanggan yang masuk. Komplain bisa terjadi di berbagai industri, dari kuliner, kecantikan, fashion, sampai transportasi. Singkatnya adalah complaint handling itu adalah bagaimana cara perusahaan kritik atau saran yang masuk kepada perusahaan. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya handling komplain. Komplain atau keluhan adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas servis, jasa, atau produk, menurut Daryanto dan Setiabudi dalam bukunya. Keluhan yang muncul harus ditangani dengan segera agar tidak menumpuk dan mempengaruhi citra perusahaan atau brand image. Tujuan handling komplain adalah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaknyamanan tersebut. Apabila kita berhasil menangani komplain dengan bijak, hubungan dengan pelanggan bisa tetap bertahan, teman-teman. Sebaliknya, jika perusahaan tidak menangani dengan baik, maka customer kita atau pelanggan kita akan memilih brand kompetitor dan memilih untuk meninggalkan brand kita. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah fungsi complaint handling. Nah, untuk complaint handling sendiri dia punya beberapa fungsi nih, teman-teman, buat perusahaan kita. Fungsi yang pertama itu adalah evaluasi kinerja pelayanan. Nah, melalui komplain dari pelanggan, perusahaan dapat menilai kinerja SDM yang ada di perusahaan, terutama yang berada di bagian customer service. Nah, kekurangan dalam pelayanan pelanggan ini bisa jadi bahan evaluasi, sehingga kita dapat meningkatkan pelayanan kita. Di samping itu, keluhan bisa menjadi pembelajaran untuk kesalahan-kesalahan kecil kita pada masa yang akan datang, teman-teman. Oke, masuk ke poin fungsi yang kedua, yaitu mendorong pengembangan produk maupun jasa. Ketidakpuasan yang datang dari produk atau jasa mampu mendorong inovasi. Setelah perusahaan mendengarkan keluhan dari pelanggan, mereka bisa melakukan peningkatan mutu melalui pelayanannya, entah itu produknya juga. Nah, alhasil produk maupun jasa itu bisa sesuai keinginan target pasar, teman-teman. Oke, masuk ke poin yang nomor 3, yaitu mengembangkan perusahaan. Penyesuaian produk atau jasa dengan keinginan target pasar mampu mendorong penjualan dan keuntungan. Perusahaan juga bisa tetap bertahan di tengah persaingan yang semakin. Konsumen yang mengalami pengalaman positif dengan customer service ini berpotensi melakukan pembelian berulang, teman-teman, yaitu menjadi customer loyal kita dimanapun dan bisa terus membeli seperti itu. Dengan contoh, misalnya kita membuka cabang di tempat lain, ketika mereka berada di sana, mereka tidak akan pusing lagi mencari brand lain. Mereka akan memilih kita. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah cara melakukan complaint handling. Nah, mempelajari cara menangani keluhan, ini akan membantu kita mempertahankan eksistensi dan reputasi perusahaan atau brand kita. Nah, yang akan saya bahas adalah ada 5 langkah untuk menangani keluhan. Langsung masuk ke poin yang pertama. Oke, yang pertama adalah mendengarkan keluhan pelanggan. Cara handling komplain adalah mendengarkan keluhan pelanggan. Nah, kesampingkan dulu urusan pribadi kita saat ini. Pusatkan perhatian kita hanya kepada konsumen. Soalnya, mereka bisa mengerti apakah mereka benar-benar didengarkan atau tidak oleh kita. Coba dengarkan dengan seksama dan identifikasi letak keluhannya. Buatlah catatan berisi kata kunci dan keresahan mereka. Apabila memungkinkan, ucapkan permintaan maaf atas keluhan yang muncul dan terima kasih karena pelanggan sudah menyampaikan komplain. Poin yang kedua adalah kenali pelanggan. Nah, ada berbagai tipe pelanggan pada saat mengadukan keluhan menurut HubSpot. Nah, kita perlu
mengenalinya untuk melakukan pendekatan yang tepat kepada tipe-tipe pelanggan seperti ini. Tipe yang pertama adalah customer yang sering menghubungi layanan pelanggan. Pendekatan yang bisa kita coba adalah sabar dan hindari frustasi ketika merespon mereka. Pasalnya, jika pelanggan puas, biasanya mereka akan melakukan pembelian berulang dan menjadi customer loyal kita. Nah, tipe yang kedua adalah customer yang meledak-ledak dan tidak segan menunjukkan bahwa mereka itu kecewa. Nah, pendekatan tipe pelanggan seperti ini adalah respon dengan sopan, hindari meniru sikap konfrontatif mereka. Pelanggan yang ketiga adalah pelanggan yang tidak peduli dengan kekecewaannya. Mungkin tidak menghubungi layanan customer service, tapi kita tetap bisa menjangkau mereka untuk mendengarkan masukannya. Yang keempat adalah tipe pelanggan yang rela membayar lebih dan meminta bantuan premium. Membutuhkan pendekatan yang langsung pada solusi, serta hindari permintaan maaf yang berlebih untuk tipe pelanggan seperti ini. Solusi selanjutnya adalah mengumpulkan fakta. Nah, di sini kita akan berusaha mengumpulkan banyak fakta untuk bisa menyelesaikan masalah komplain ini. Nah, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk bisa mendapatkan detail yang penting. Beberapa contohnya seperti, bisa Anda perjelas masalah yang Anda alami? Atau apakah Anda bisa memperluas poin tersebut lebih jauh? Atau apakah Anda bisa menyertakan contohnya? Serta coba kita ajukan pertanyaan kepada diri kita juga. Misal seperti, mengapa komplain itu penting? Atau informasi apa saja yang masih saya perlukan untuk menyelesaikan keluhan? Setelah itu, solusi apa yang mungkin bisa saya sarankan? Nah, apabila keluhan memerlukan penanganan khusus, kita bisa mengarahkan customer ke spesialis yang ada di perusahaan. Nomor 4, mendiskusikan temuan solusi. Kita bisa mempertimbangkan atau menanyakan keinginan pelanggan. Apakah mereka ingin perusahaan memperbaiki, menggantikan, atau mengembalikan dana? Kita bisa menawarkan solusi berdasarkan keluhan. Tetapi kita tetap harus ingat SOP perusahaan. Ada beberapa solusi yang mungkin tidak dapat perusahaan terima, seperti penggantian uang atau barang gratis. Jadi tetap harus disesuaikan kepada SOP perusahaan. Poin nomor 5 adalah melakukan peningkatan. Langkah terakhir adalah merekam keluhan atau merekap semua keluhan dan melakukan peningkatan. Apa saja keluhan yang sering dialami oleh pelanggan dan bagaimana perusahaan dapat menghilangkan penyebab adanya komplain. Apakah dari kualitas produk atau pelayanan yang buruk? Perbaikan di area tersebut mampu mendorong perusahaan mencapai tujuan dan keuntungan yang lebih besar. Bahasan selanjutnya adalah tips menangani keluhan pelanggan. Dalam berbagai sumber mengenai handling komplain, ada beberapa tips yang patut kita ingat atau kita terapkan. Nah, ini akan membantu merespon keluhan pelanggan yang bervariasi. Yang pertama, ucapkan terima kasih dan meminta maaf. Nah, ketidakpuasan atas produk atau pelayanan mampu memacu emosi pelanggan. Masalah yang kecil bahkan bisa tampak besar. Oleh karena itu, perusahaan atau kita perlu menenangkan pelanggan lebih dahulu agar memudahkan komunikasi. Misalnya, meminta maaf atas ketidakpuasan produk, kemudian berterima kasih karena pelanggan telah menyampaikan komplain. Dengan meminta maaf ini menunjukkan kalau perusahaan menghargai kekecewaan pelanggan. Yang kedua, tunjukkan empati pada pelanggan. Tunjukkan empati kepada keresahan pelanggan, sehingga menunjukkan kalau kita peduli dengan kesalahan dan menerima dan memahami perasaan mereka. Kita dapat merespon dengan penuh dukungan. Misalnya, saya mengerti bagaimana masalah itu membuat Anda frustasi. Meskipun Anda tidak sepenuhnya sepakat dengan hal tersebut, tetapi penting untuk menghargai perasaan mereka. Yang ketiga, bertindak cepat atau responsif. Ketika mendapatkan pengaduan konsumen, segera respon dan selesaikan masalahnya. Semakin cepat diselesaikan, maka lebih baik hasilnya. Apabila perlu disusun komplain berdasarkan yang paling mendesak hingga tidak mendesak. 4. Tepati janji Anda. Emosi pelanggan yang meluap-luap bisa membuat customer service pemula pemanik. Nah, tidak jarang membuat janji yang bertentangan dengan panduan perusahaan atau SOP perusahaan. Hal ini akan menjadi bumerang apabila kita tidak dapat menepati janji tersebut. Pelanggan akan menganggap kita memberikan janji palsu dan membuat mereka bertambah kecewa. Oleh karena itu, bagi pelayanan pelanggan harus mempelajari kebijakan penanganan perusahaan. Yang kelima, perhatikan intonasi dan penggunaan bahasa. Perusahaan bisa saja menerima komplain melalui email atau pesan private sosial media.
Ada pula yang menerima lewat customer service. Perlu diperhatikan intonasi dan penggunaan bahasa ketika merespon pengaduan. Cobalah gunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan nada bicara jelas, sopan, terdengar simpatik, mendukung, dan tidak argumentatif. Yang keenam adalah menindaklanjuti. Kita perlu melakukan follow up untuk mengetahui apakah pelanggan masih mengalami kendala dan merasa tidak puas. Nah, hal ini dapat mencegah masalah di masa yang akan mendatang. Dorong pelanggan untuk memberikan masukan pada produk atau layanan. Yang ketujuh, membuat panduan penanganan komplain atau SOP penanganan komplain. Perusahaan perlu membuat guideline penanganan komplain ini. Panduan ini mencakup komplain apa saja yang bisa diterima dan bagaimana penyelesaiannya secara rinci dan lengkap. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pertimbangkan rekrut tim komplain. Manfaat komplain handling salah satunya mempertahankan reputasi dan hubungan baik dengan konsumen. Perusahaan mungkin membutuhkan tim khusus untuk menangani keluhan pelanggan. Nah, tim yang menangani komplain ini dikenal dengan customer service. Nah, customer service harus memiliki beberapa hal yang menjadi acuan. Yang pertama adalah kerahasiaan. Segala komplain atau hal yang bersifat pribadi tentang pelanggan tidak boleh disebarluaskan. Yang kedua, keadilan. Merujuk pada sikap tidak membeda-bedakan ketika menangani komplain. Semua customer sama. Customer service harus bersikap sopan dan profesional pada siapapun. Yang ketiga, beretika. Tim customer service harus memiliki etika yang bagus ketika merespon pelanggan yang marah. Jadi harus memiliki kontrol emosional yang baik. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait materi saya, handling customer complaint. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Dan teman-teman tetap berpegang teguh kepada pendirian dan jangan lupa menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.